Di sebuah kota kecil, ada sebuah sekolah tua bernama Sekolah Dasar Nusa Bangsa. Sekolah itu sudah berdiri selama puluhan tahun dan pernah menjadi tempat belajar bagi ratusan murid. Namun, sejak 3 tahun terakhir, sekolah itu ditinggalkan dan dibiarkan terbengkalai. Banyak cerita yang beredar di kalangan masyarakat setempat bahwa sekolah tersebut berhantu. Mereka bilang setiap malam terdengar suara-suara aneh dan penampakan makhluk menyeramkan di dalam gedung sekolah. Suatu malam, sekelompok anak muda yang penasaran berencana untuk menyelidiki sekolah tersebut. Mereka adalah Danu, Rini, Budi, dan Sari. Dengan membawa senter dan kamera, mereka masuk ke dalam sekolah itu sekitar pukul 11 malam. Udara terasa sangat dingin dan sunyi. Suasana seram mulai terasa ketika mereka melangkah masuk melewati gerbang yang berderit. "Kenapa kita melakukan ini sih? Tempat ini bikin merinding," ujar Sari sambil memeluk lengannya sendiri. "Sudahlah Sari, ini hanya gedung tua, tidak ada yang perlu ditakuti," balas Danu mencoba menenangkan. Mereka mulai menjelajahi ruangan demi ruangan. Ruang kelas dengan meja dan kursi yang berdebu, papan tulis yang masih terpasang, serta poster-poster lama yang lusuh, menambah kesan angker. Ketika mereka memasuki aula, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Kalian dengar itu?" tanya Budi dengan suara bergetar. Mereka saling berpandangan dengan rasa takut. Namun, rasa penasaran mereka lebih besar daripada rasa takut. Mereka memutuskan untuk menuju ke lantai 2, tempat suara itu berasal. Tangga menuju lantai 2 sudah rapuh dan berderit setiap kali diinjak. Sesampainya di lantai 2, mereka melihat sebuah lorong panjang dengan beberapa pintu kelas di kiri dan kanannya. Suara langkah kaki itu masih terdengar, seolah mengelilingi mereka. Tiba-tiba, salah satu pintu kelas di ujung lorong terbuka dengan sendirinya. Pintu itu berayun perlahan, mengeluarkan suara derit yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Mereka berjalan perlahan menuju pintu tersebut. Ketika mereka hampir sampai, pintu itu menutup keras di depan mereka, membuat mereka terlonjak kaget. Dari dalam kelas terdengar suara tawa anak kecil yang mengerikan. Sari menangis ketakutan. "Ayo, kita pergi dari sini. Tempat ini benar-benar berhantu," teriak Sari. Namun sebelum mereka sempat bergerak, lampu senter Danu mati mendadak. Dalam kegelapan terdengar suara berbisik. "Kenapa kalian datang ke sini?" Suara itu bergema di seluruh lorong, membuat mereka semua panik. Danu mencoba menyalakan senternya lagi, dan ketika berhasil, dia terkejut melihat sosok seorang anak kecil berdiri di tengah lorong, menatap mereka dengan mata merah menyala. Anak itu mengenakan seragam sekolah yang lusuh dan penuh darah. Wajahnya pucat dengan senyuman menyeramkan. "Lari!" teriak Rini sambil menarik tangan Danu. Mereka berempat berlari secepat mungkin menuruni tangga dan menuju pintu keluar. Ketika mereka sampai di gerbang, mereka terkejut mendapati gerbang itu terkunci rapat. Mereka mencoba mendobraknya, tapi sia-sia. Sementara itu, suara tawa anak kecil itu semakin keras, seolah semakin mendekat. Dalam putus asa, Danu merogoh sakunya dan menemukan kunci yang diberikan oleh satpam yang tinggal di dekat sekolah. Dengan tangan gemetar, dia mencoba membuka gembok gerbang. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya gembok itu terbuka. Mereka segera keluar dan menutup gerbang di belakang mereka. Begitu mereka sampai di rumah, mereka berjanji tidak akan pernah kembali ke sekolah tua itu lagi. Namun setiap malam, mereka masih sering terbangun karena mimpi buruk tentang anak kecil itu dan suara-suara aneh yang terus menghantui mereka.